antikristus itu? Nah, dari mana ada antikristus? Di gereja. Bagaimana antikristus bekerja? Ketika dia mencoba menggantikan Kristus di tengah-tengah gereja. Makanya saudara-saudara, pendeta-pendeta, tolong waspadai. Jangan adopsi pengajaran yang bukan dari Kristus ke gereja. Amin. Jangan pakai pengetahuan ilmiah, otak kiri, otak kanan, tidak punya otak. Anda telah dikaruniakan otak. Ya, jangan adopsi tentang bagaimana cara makan yang sehat, minum yang sehat. Semua itu adalah tentang tubuh dan darah Yesus. Amin. Setiap orang yang ada di muka bumi ini memerlukan juru selamat. Sebab setiap orang memerlukan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya datang dari Yesus Kristus, dan dialah juru selamat. Setiap kita yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, itu bukanlah hasil usaha kita dan perbuatan kita. Sebagai orang percaya yang dikasihi, kita sadar bahwa kita hanya berpegang di dalam Kristus. Dan ketika kita merayakan Natal ini adalah ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus baik, bahwa Dia setia, telah datang ke dunia menjadi dosa untuk kita menjadi benar. Terima kasih Roh Kudus yang diam di dalam aku dan di dalam kami semua yang percaya. Pengurapan-Mu yang ada atasku dan semua yang mendengar ini, dan firman yang diurapi tidak pernah kembali dengan sia-sia. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan, kelegaan, dan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya mau mengajak kita hari ini, setiap orang memerlukan juru selamat. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Dan di mana peranan gereja tentang keselamatan ini? Ya, gereja jangan berputar lagi dengan tembok dan denominasi. Jangan lagi membicarakan tentang dirinya. Tapi hanya satu tugas gereja saat ini: beritakanlah Injil, kabar baik, kemanapun. Amin. Saudara-saudara, kita buka dulu Yesaya 32 ayat 17. Sebelum saya masuk ke sana, saudara-saudara, kenapa ada Natal? Dan kita mencatat ya, kita hanya satu dikatakan perayaan yang dirayakan, hanya perayaan Paskah, tidak ada perayaan Natal. Ya. Coba kita buka dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada cerita tentang perayaan Natal, hanya Paskah yang perlu dirayakan. Saudara-saudara, kenapa Adam diberikan Tuhan pilihan untuk tidak memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Kenapa nggak diberikan aja pohon kehidupan? Ketika Tuhan menciptakan kita dengan kedaulatannya, kita diberikan namanya free will, memilih. Dan untuk memilih pun kita perlu juru selamat. Amin. Ketika Anda salah atau gagal memilih, di situ keselamatan akan menyelamatkan Anda. Banyak orang salah memilih, katanya ketika dia pacaran dia sangat mencintai pacarnya, ketika menikah dia bilang kenapa lah ini yang kupilih. Banyak kan kalau bertengkar. Tapi ingat, untuk keadaan yang buruk pun Tuhan sanggup menyelamatkan. Jadi jangan berpikir, dan Tuhan kita itu ajaib. Dia tidak suka yang besar-besar. Contohnya untuk memberi 5.000 orang makan, dia tidak perlu bikin banyak-banyak piring atau masak, hanya 5 roti dan 2 ikan. Jadi Tuhan pilih kita untuk memberitakan dari yang kecil mempermalukan yang besar. Ya, kita buka. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Katakan amin. Nanti kita mau tanya, apa sih kebenaran itu? Ya, dan akibat kebenaran, dampak dari kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Indonesia ini ada, catat, hanya karena ada orang percaya. Amin. Selamat Indonesia ini sampai sekarang bukan karena presidennya, tapi karena ada orang percaya yang dikasih oleh Bapa di Indonesia. Amin. Jadi tidak ada pengurapan di atas pemimpin-pemimpin yang bukan orang percaya. Catat. Amin. Pengurapan
penasehat Nabi Nathan. Kota ini bukan membutuhkan orang pintar, bukan membutuhkan orang pandai. Kota ini membutuhkan hikmat Tuhan. Di mana itu ada? Di gerejanya. Makanya kita adalah gerejanya Tuhan. Kita adalah hikmat Kristus yang akan terus menyampaikan tentang nasihat ke kota ini, bangsa dan negara. Ketika ada COVID, semua cara dibuat. Saya hanya mau katakan, saya sedih banyak pendeta yang meninggal karena COVID, yang semestinya tidak perlu terjadi. Kenapa? Nanti kita bicarakan. Ada sebenarnya persoalan yang sangat besar Tuhan berikan yang kita tidak mengerti, dan itu adalah hak istimewa kita. Anda tidak perlu berdoa untuk meminta pengurapan, sebab pengurapan itu sudah ada dalam dirimu. Hanya Anda perlu terus memperkatakan karya Kristus dalam dirimu, dan pengurapan itu akan menolongmu dan mengajarimu untuk melakukan. Amin. Amin. Agak kuat dulu amin. Amin. Ya. Jadi kita perlu bermetanoia untuk meninggalkan 2020 masuk 2021. Bagaimana kita bermetanoia? Dengan pikiran Kristus. Bukan bermetanoia dengan perilaku. Kenapa banyak orang jatuh naik turun? Karena dia mencoba mengasihi Tuhan dengan perilakunya. Itulah yang dialami oleh Petrus. Tapi bagaimana Yohanes sampai ke kayu salib? Karena dia mengasihi Tuhan, karena dia sadar dikasihi oleh Bapa. Maka hanya Yohanes mengatakan murid yang dikasihi. Ada 5 catatan di kitab Yohanes tentang murid yang dikasihi. Mulai daripada Yohanes 13 tentang ketika habis membasuh kaki. Petrus yang tahu dia dikasihi tapi dia tidak sadar dikasihi, dia bertanya kepada Yohanes, coba tanya sama guru, siapakah yang dimaksudkan itu? Saudara, rahasia Tuhan akan terus teringkap ketika Anda sadar Anda dikasihi oleh Kristus. Ya, di mana ada kebenaran? Ya, apa sih kebenaran itu? Sering kita cakapkan. Ya, kebenaran itu bukan abstrak, kebenaran itu absolut, mutlak. Kebenaran itu bukan perbuatan, perlu, tapi itu bukan kebenaran. Tapi akibat kebenaran maka menghasilkan buah. Amin. Amin. Jangan dibalik. Jangan perbuatan menghasilkan kebenaran, kebenaran yang menghasilkan buah. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan. Jadi kalau ada kebenaran di rumah kita, ada ketenangan. Kalau ada dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Ya, gereja jangan lagi bicara tentang apa namanya? Melihat tanda-tanda. Ya, kayaknya tanda-tanda. Kemudian jangan lagi pendeta. Kenapa banyak pendeta capek? Karena lebih banyak dia melayani daripada duduk di kaki Yesus. Keliling sana, keliling sini, terakhir pernah dia bersekutu dengan Tuhan, sehingga dia tidak memilih hikmat dan pewahyuan tentang firman. Akhirnya belajar dari YouTube, copy paste, sehingga tidak ada revelation, pewahyuan. Saudara-saudara, karena firman itu adalah Allah, maka Anda perlu pemikiran Allah itu dengan revelation, pewahyuan dari Dia. Amin. Apa sih kebenaran? Kita buka 2 Korintus 5 ayat 21. Kita dengar ya. Dia yang tidak mengenal dosa. Ini tulisan daripada Paulus kepada jemaat Korintus. Kenapa? Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang banyak perbuatan amoral, tapi dia tidak pernah menghukum mereka seperti kepada jemaat Galatia. Kenapa? Karena dia hanya mengingatkan tentang siapa mereka karena Kristus. Maka disebut tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalammu. Untuk jemaat Galatia tidak ada. Makanya surat Paulus kepada jemaat Korintus, ya, dia yang tidak mengenal dosa. Siapa yang mengenal dosa? Yesus. Telah dibuatnya. Siapa yang membuat? Allah sendiri. Menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh. Bagaimana caranya Allah
Saudara pernah nggak dengar ketika Yesus harus ditinggikan di bukit Golgota? Apa maksudnya itu? Sama ketika dia bertemu dengan Nikodemus, dia mengatakan Musa harus meninggikan ular di atas bukit, dan ular itu ular tembaga. Kenapa disamakan Yesus dia dengan ular? Ular itu bicara manusia yang jatuh dalam dosa. Tembaga itu bicara apa? Penghukuman. Dia yang mesti dihukum untuk kita menjadi benar. Saya mau tanya, di hadapan Bapa kita benar nggak selamanya? Benar atau kadang-kadang? Benar. Oke, jangan ragu-ragu. Kita di hadapan Bapa benar nggak? Benar. Ketika Allah melihatmu jatuh dalam dosa, Allah melihat dirimu atau melihat anaknya? Jadi jangan pernah berpikir Anda terus dilihat dengan dosamu. Dia melihat apa yang dikerjakan anaknya untuk kita. Amin. Amin. Apa Yesus di sorga mewakili kita sebagai manusia? Maka dia bilang, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Siapa bilang duduk sebelah kananku? Bapa. Kepada siapa? Kepada Yesus. Sampai kubuat kakimu menjadi tumpuan. Jadi kalau kita duduk, kalau nggak ada tumpuan kan sakit Pak ya. Ada tumpuan Bapak, makanya enak. Jadi kita tumpuan kita siapa? Musuh-musuh kita. Ya, kemiskinan kah? Pertikaian kah? Keuangan kah? Sakit penyakit kah? Kegagalan kah? Telah menjadi tumpuan kaki kita. Kalau kita mengerti kita sudah dibenarkan. Amin. Kita lihat kenapa Yesus mesti bangkit. Ya, kenapa Yesus bangkit dan apa benefit daripada kebangkitan Yesus? Kalau lahir kita tahu tadi bagaimana dia menyelamatkan kita, tapi tidak cukup hanya lahir. Ya. Ketika Adam diberikan Tuhan pilihan, dia memilih untuk seperti Tuhan, padahal dia sudah segambar dengan Tuhan. Ya. Ketika Anda memilih untuk datang beribadah hari ini adalah keputusan yang paling benar. Amin. Ketika Anda memilih untuk lebih beribadah daripada dengan kegiatan yang lain, Anda adalah orang paling beruntung. Amin. 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 Jadi yang kesukaannya ibadah adalah keberuntungan akan diterimanya. Haleluya. Oke? Ya. Kita buka dulu Roma 4 ayat 24 dan 25. Itulah alasannya kenapa Yesus mesti bangkit. Saudara-saudara, ketika ada COVID ini, ada satu goncangan dalam gereja. Ya, banyak pendeta-pendeta stres. Dari mana lagi uang masuk kita? Ingat, Allah mengatakan, Bapa mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan menuai. Ketika Elia ada di Sungai Kerit, Tuhan suruh dia pergi ke tempat perempuan janda Sarfat. Untuk apa dia disuruh sana? Untuk memberkati janda Sarfat, dengan janda Sarfat memberi dia makan. Saudara-saudara, kita mesti belajar apa sih pewahyuan Tuhan untuk kita masuk 2021. Banyak pendeta-pendeta stres, cerita mereka kredit mobil lah, kredit sound system lah, pembangunan gereja yang belum selesai. Tapi sebenarnya ada keuntungan yang besar ketika ada COVID ini bagi orang percaya. Kita bisa menyiarkan berita kabar baik ini jauh lebih besar. Amin. Ya. Mungkin kalau ibadah di sini 200 orang, 300 orang, tapi kalau disiarkan bisa ribuan orang yang menonton, mendengar. Jadi Anda itu tergenapi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang dan nanti, kapanpun kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang terpanggil dalam rencananya.
Amin. 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 Saudara-saudara, pertama-tama khotbah di YouTube kayak gini kan gugupnya kita. Kita melihat kosong semua. Kan semangat khotbahnya gereja itu penuh. Tapi ingat, Tuhan lebih semangat kalau kau berbicara daripada gereja penuh. Ya, maka berdoalah, mintalah tuayan dan mintalah bekerja. Ya, banyak sekarang orang bermanuver di gereja. Makanya saya kadang-kadang sedih lihat mental kita di gereja ini. Ada pilkada, ikut dia pilkada. Kasih beras, kasih ini, aduh. Dan gereja pula yang bagi-bagikan itu. Kita boleh orang miskin, tapi jangan jadi mental miskin. Ya. Kita mental anak raja. Maka perbedaan antara Harun, Musa mesti terpisah antara pemimpin dan imam besar. Tapi kita ingat, kita adalah imamat raja. Kita imam dan raja. Amin. Oke, akibat kebenaran. Oke. Tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya pada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Tuhan memperhitungkan. Kalau Yesus hanya mati, Tuhan tidak memperhitungkan untuk kita. Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Ya. Saudara ingat gak ketika orang Israel pada zaman dulu menyerahkan domba, imamnya tidak melihat orang berdosa tapi melihat dombanya. Ya. Ketika Allah melihat dosa kita, Allah melihat korbannya siapa? Yesus. Amin. Amin. Dan korban itu korban yang sempurna. Jadi Allah tidak melihat dosa kita untuk menghukum, tapi Dia telah menghukum dosa kita di tempat anaknya. Ketika orang berdosa itu mau menyerahkan dombanya, dia tumpahkan tangan ke kambing atau domba itu. Dia lepaskan dosa dari dia kepada domba yang tidak berdosa, dan kebenaran daripada domba itu dia terima. Ada pertukaran ilahi. Amin. Jadi saudara-saudara mesti tahu bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus Yesus. Jadi tidak jungkat cantik kita. Kalau kita merasa kita gagal, kita tahu Tuhan jauh dari kita. Kita tahu Tuhan tidak berkenan pada kita. Ketika Anda berhasil, Tuhan tetap mengasihi. Ketika Anda gagal, Tuhan tetap mengasihi. Jadi bukan berdasarkan perbuatan Anda dan saya kita dikasih, tapi berdasarkan kasih karunia-Nya. Amin. Ya, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena. Coba kita baca sama. 1, 2, 3 ya. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Alasan dibangkitkan hanyalah untuk pembenaran kita. Bagaimana sih yang maksud pembenaran? Maka dibilang di kitab Ibrani, aku tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Saya mau tanya, perlu gak kita minta ampun lagi sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa kita? Hah? Siapa bilang perlu? Ya, ada yang bilang perlu? Oke. Pertanyaannya, sudah dibenarkan gak kita? Sudah terjadi gak korban itu? Kalau Anda minta ampun supaya dosa diampun, suruh lagi Tuhan Yesus kayu salib. Oh, ada Pak tertulis 1 Yohanes 1:9. Lihat konteksnya. Kepada siapa disampaikan? Itu kepada orang gnostik yang tidak percaya Yesus adalah manusia. Amin. Kenapa Anda terus makin lama makin jatuh dalam dosa? Karena Anda terus sadar akan dosa, bukan sadar akan kebenaran. Sadarilah bagaimana perempuan berzina itu dibilang, apakah mereka tidak menghukummu? Tidak, Tuhan. Aku pun tidak akan menghukummu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Pertanyaan, kenapa orang juga berbuat dosa lagi? Karena dia telah diampuni. Penghukuman tidak membuat orang bertobat. Makin banyak ditangkap korupsi, makin banyak orang korupsi.
yang membuat orang bertobat. Amin. Amin. Jadi para pendeta jangan lagi mengajarkan perbuatan untuk Tuhan, tapi ajarkan perbuatan Tuhan untuk kita. Ya. Amin. Amin. Karena pembenaran kita. Jadi contohnya begini. Kalau ada orang divonis melakukan kejahatan, ya, misalnya contoh, bapak ini melakukan kejahatan, ya, dia mesti dihukum karena kejahatannya besar. Tapi ada yang menggantikan dia untuk menanggung hukuman itu. Udah? Dan hukuman itu ditimpakan pada bapak ini. Pertanyaannya, sudah selesai nggak? Belum. Bagaimana saya bisa bahagia melihat apakah saya sudah benar atau tidak ketika bapak sudah lepas dari hukuman? Kapan kita bisa melihat Yesus sebagai kebenaran? Ketika dia sudah mati karena dosa kita, pelanggaran kita, dan ketika kita berbahagia karena dia telah melihat dia bangkit, bahwa kita tidak lagi berdosa di hadapan Bapa. Amin. Amin. Jadi pembenaran itu bukan upaya kita. Pembenaran itu adalah kasih karunia. Makanya kalau Anda misalnya gagal tidak merokok, ya, padahal Anda pengen tidak merokok, jangan bilang, Tuhan aku harus lepas dari rokok, makin merokok. Ya. Caranya gimana? Sadarilah, katakan, aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Maka kebenaran itu akan memerdekakanmu. Amin. Amin. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita baik. Kita dibenarkan karena dia baik. Ya. Amin. Jadi saudara-saudara mesti bermetanoia memasuki 2021. Untuk penyakit COVID ini, saudara-saudara, jangan bilang lagi pendeta telah menyelesaikan pertandingan. Gak ada pertandingan di sini mau diselesaikan. Mana ada pertandingan sama COVID? COVID itu di bawah kaki kita. Tapi sadarilah bahwa engkau adalah biji matanya. Siapa yang menyentuh biji matanya akan berhadapan dengannya. Amin. Jadi gereja nggak usah mengemis-ngemis. Radikalisme, FPI, saudara-saudara, kenapa ada FPI? Biarkan. Karena memang mesti terjadi. Dan mereka sesama mereka nanti yang akan berantem. Sama kayak Yosafat. Jadi kita nggak usah perlu risau dengan itu. Sebab kita adalah milik kepunyaannya yang dikuduskan untuk dia. Amin. Kamu bukan berasal dari dunia itu. Sebab roh Tuhan ada padamu. Ya. Amin. Amin. Jadi ketika Anda dibenarkan, apa benefitnya? Anda adalah orang yang berhak untuk menerima warisan janji Allah. Haleluya. Ya. Saudara-saudara, jangan kita berdoa, Tuhan berkatilah presiden untuk dikurangi. Tidak akan mungkin dikurangi, dia tidak ada haknya di situ dia. Tidak ada haknya itu. Kalau dia nggak percaya sama Yesus, tak ada pengurapan sama dia. Pengurapan hanya ada kepada orang yang percaya bahwa dia telah ditebus dan roh Tuhan ada pada dia. Amin. Tuhan, urapilah gubernur kami. Sampai kapan pun nggak bisa diurap kalau dia nggak percaya. Supaya kita tegas, ya. Jangan kita berdoa sepertinya supaya Tuhan mengurapi dia. Ya. Tuhan sudah memilih orang-orang yang mau diurapinya. Amin. Jadi untuk Anda percaya juga itu adalah kasih karunia. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Saudara-saudara, inilah dikatakan kenapa kita dibenarkan. Jadi dibenarkan itu karena Tuhan mau kita menjadi benar. Maka dia bilang gini, anak cucu orang benar perkasa. Anak cucu orang benar perkasa. Saudara katakan itu bahwa kau orang benar dan itu akan tergenapi. Ya, tapi kan kita mesti berusaha. Anda tidak perlu menolong Alkitab. Ya. Anda tidak perlu menolong firman. Firman yang menolong Anda. Oke, sekarang kita tanya, bagaimana pengurapan itu ada? Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 20 sampai 27.
banyak kaget-kaget ya dengan apa yang saya sampaikan. Tapi mesti kaget kita dalam hidup ini, supaya tahu kita bahwa hidup ini ternyata nikmat. Tiba-tiba bapak-bapak kaget datang nanti orang antar duit ke rumah, pasti aneh katanya. Tiba-tiba nanti Pak Marlin datang jemaat ngantar sesuatu. Kita nggak tahu sesuatu itu apa, apakah bentuk transfer, cash, tidak usah munafik, kita perlu uang. Tapi ingatlah, uang itu adalah hamba, kita adalah tuannya. Oke? Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang beroleh itu usaha kita atau pemberian cuma-cuma. Jadi tak perlu ada sekolah pengurapan, nggak ada khusus pengurapan, ya, seminar pengurapan. Jangan dipasong-isongi kata orang Batak. Alkitab yang menjelaskan Alkitab, ya. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kita mesti tahu bahwa itu adalah pemberian cuma-cuma. Katakan amin. Ayat 21, aku menulis kepadamu. Ini tulisan Yohanes, murid yang dikasihi. Bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahui dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Karena kamu tahu kebenaran. Lanjut ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Stop dulu. Siapakah antikristus itu? Nah, dari mana ada antikristus? Di gereja. Bagaimana antikristus bekerja? Ketika dia mencoba menggantikan Kristus di tengah-tengah gereja. Makanya saudara-saudara, pendeta-pendeta, tolong waspadai. Jangan adopsi pengajaran yang bukan dari Kristus ke gereja. Amin. Jangan pakai pengetahuan ilmiah, otak kiri, otak kanan, tidak punya otak. Anda telah dikaruniakan otak. Ya, jangan adopsi tentang bagaimana cara makan yang sehat, minum yang sehat. Semua itu adalah tentang tubuh dan darah Yesus. Amin. Ya. Pagi-pagi kita mesti minum lemon. Betul Anda perlu minum lemon, tapi jangan buat itu adalah kebenaran. Imanmu yang membuat kau minum itu menjadi sehat. Iman kepada siapa? Kepada Allah, Yesus Kristus. Amin. Sering di browsing cara-cara menghindarkan COVID, tetap juga banyak cara COVID. 3M betul. Tapi ingatlah, kalau Anda di bawah pengurapan, COVID itu tidak akan berkuasa atas. Caranya bagaimana? Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar itu COVID dan sejenisnya busuk. Dilepaskan kita. Kenapa? Karena ada dalam dirimu pengurapan dan darah Yesus. Amin. Tapi Anda jangan diam, berkata. Ya. Kebanyakan orang Kristen diam. Ketika didengarkan tentang COVID, iya ya, gawat kitanya. Gak usah ke gereja lah, COVID. Apanya gitu kan? Kok berani kali buat Natal COVID? Ya, kan tidak ada yang bisa menghentikan Natal. Ya. Apapun itu. Terlalu kecil COVID bagi dia. Karena anaknya yang terlalu besar pun dikaruniakan. Amin. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, katakan itu udah 1.000 yang kena COVID, 10.000, tetapi itu tidak akan menimpa dan sia-sia. Jadi mulai sekarang para pendeta jangan lagi diam. Tuhan lalukanlah penyakit COVID. Tuhan tidak kerjanya melalu-lalukan. Kalaukan Tuhan bukan tukang usir. Pandang salib anakku yang sudah dihukum karena penyakitmu, sama seperti ular. Ketika dilihat ular itu, apa itu? Tembaga itu yang kena pagu pun akan sembuh. Amin. Amin. Oke. Ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Bagaimana cara menyangkal anak? Kalau tidak di gereja diceritakan lagi tentang Yesus, kita menyangkal anak. Ada dengar
tentang Yesus. Ya, semua dengan segala keindahan, kemegahannya. Ya, tidak tentang saya, GBI, GPDI, Akeno, Bulia Kristen, Akeno mukanya DKAG itu penting, badan kerjasama. Sebenarnya orang Kristen itu secara otomatis kerjasama. Amin. Dan sama-sama kerja. Banyak kali kerjasama. Ada yang mandor dia. Jangan doang, dia tenang-tenang aja. Jadi kalau bekerja sama dan sama-sama kerja, kita saling bekerja. Jadi BKAG ini gak ada toke, gak ada bos. Setuju. Sampai ada 3 BKAG. Betul. Aneh kan? Kenapa? Karena orang mau diakui. Pada sebenarnya tanpa meminta pengakuan, Yesus sudah mengakui. Haleluya. Barang menyangka ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Kalau Anda sadar aku adalah anakmu, maka engkau memiliki Bapa. Kalau anak berhak dengan janji dan warisan. Oke? Ayat 24. Dan apa yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu harus tetap tinggal dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal dalam anak dan dalam Bapa. Terus 25. Dan inilah janji yang terjanjikannya sendiri pada kita, yaitu hidup yang kekal. 26. Semua itu kutulis padamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi bagaimana cara kita menghadapi penyesat? Kita buka ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Sebab pengurapan itu akan mengajarmu. Ya, karena itu tidak perlu kamu. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarnya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana dia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal dalam. Semakin Anda terus tinggal di dalam Dia, semakin besar pengurapan itu akan mengajar. Jadi para pendeta jangan terlalu banyak khotbah di mana-mana. Sekarang kan sedikit yang pendeta, nggak panen lagi kan? Saya nonton panen, harus baca klik, nggak ada order lagi. Ingatlah Tuhan mau kita beristirahat di hari Natal ini. Untuk menyadari pengurapannya ada dalam diri kita. Kan kurang bau saya kan? Tapi ingatlah, Tuhan memelihara, melindungi kita semua. Kalaupun misalnya terlalu banyak khotbah terakhir sakit COVID di Sonmaradian, sedih kan? Makanya Tuhan telah memanggil. Tuhan tidak pernah kerjanya memanggil-manggil. Kembali kepada Bapa. Karena kita berasal dari Bapa. Mereka itu dipanggil karena nggak ada bapaknya. Itu nggak? Anak jalanan nggak pernah bisa kembali ke rumah. Mesti dipanggil terakhir dia. Sama Satpol PP karena nggak ada bapaknya. Anak yang di rumah ada bapaknya. Dia nggak perlu dipanggil-panggil, dia tahu kembali karena ada rumah bapaknya. Amin. Haleluya. Haleluya. Semangat walaupun musim paceklik. Di Hosea dikatakan walaupun anggur tidak berbuah, tapi Tuhan tetap memelihara kita. Amin. Haleluya. Saudara, luar biasa Tuhan kita ini, ajaib. Amin. Nanti orang akan bertanya, kenapa sih jemaat orang Kristen ini tidak ada kena COVID? Itu mesti terjadi. Dengan cara apa? Dengan terang Tuhan dan pengurapan yang ada di sana. Buat orang mau belajar. Apa sih rahasianya? Makan apa sih? Hanya satu makanannya. Makanlah kehidupan, yaitu Yesus. Amin. Kenapa Yesus mesti mati di Bukit Golgota? Kita mesti tahu juga. Ketika Daud mengalahkan Goliat, Daud adalah gambaran Kristus kepada orang Israel. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, siapakah dia? Seorang gembala yang memiliki 2-3 ekor domba. Ya, tidak orang hebat, tapi Tuhan memilih orang yang tidak diperhitungkan
menjadi pahlawan. Apa yang terjadi? Ya. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Goliat itu artinya apa? Daud artinya apa? Anak yang dikasihi. Daud boleh artinya orang yang jauh dari Allah. Dan ketika itu dia hanya mengambil 5 batu dari dasar sungai. 5 bicara apa? Angka kasih karunia Tuhan. 7 angka kesempurnaan. Coba kalau Anda pergi ke hotel, pasti banyak hotel nggak punya angka 4. Berarti yang punya adalah percaya dengan Hong Shui. Kalau kita nanti punya hotel 1, 2, 3, 4, 13 pun buat. Karena Anda tidak percaya dengan angka-angka itu. Sebab keberuntungan bukan karena angka. Amin. Pergi ke hotel JMA tidak ada lift lantai 4 sama 14, kamar pun tidak ada 4. Kalau kita pergi ke hotel-hotel orang bule nggak ada kamar 13. Ya, jadi Anda sebagai orang percaya jangan lagi termasuk pikiran kita sama seperti dunia. Amin. Ya. Inilah dikatakan Tuhan kepada kita. Ya, Goliat itu sangat besar, profesional, tinggi, dan dia lengkap senang peralatannya. Daud hanya seorang yang kecil dan mukanya pun kemerah-merahan. Tapi dialah yang berkenan kepada Allah. Karena apa? Kalau Daud kalah, maka orang Israel akan menjadi budak bangsa Filistin. Tapi karena Daud menang, maka orang Filistin lari dan orang Israel lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Kita lihat. Kenapa mesti di sana? Ketika Daud mengalahkan, melempar umpan, jatuh si Goliat. Apa yang dilakukannya? Ingat ya, orang Kristen mesti menyelesaikan tuntas apa yang dikerjakan. Jangan setengah tiap. Ketika dia jatuh, dia tidak puas karena dia mesti menuntaskan. Dia penggal kepala. Maka kepala inilah yang dibawanya ke bukit. Maka disebut bukit tengkorak, bukit Golgota. Dia mau menggenapi bahwa Yesus mesti mengalahkan Goliat-Goliatmu, menghancurkan Goliat. Dengan apa? Tergenapilah yang dikatakan Kejadian 3:15. Kepalamu akan diremukkan oleh keturunan ini, keturunan perempuan ini, bukan keturunan laki-laki. Itulah alasannya kenapa mesti di bukit Golgota Yesus disalibkan. Kenapa rupanya Goliat itu? Kita lihat siapa Goliat itu. Kita baca 1-17 ayat 1-4 atau 5. Ya. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko. Lihat, mereka berkumpul di tanah Yehuda. Sudah masuk mereka invasi, bukan di tanah mereka. Ya. Dan berkemah antara Soko dan Azeka di Efas Damin. Saul dan orang-orang dari Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah terbantin. Mereka mengatur barisan barang perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Ya. Oke, ayat 3. Orang Filistin berdiri di sebelah sana, sini, dan orang Israel berdiri di sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka, ada lembah di antara mereka. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dia. Nanti ayat terakhir saya mau bagikan bagaimana pemulihan bagi kita. Oke, ayat 4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat. Dari Gad, tingginya 6 hasta sejengkal. 1 hasta 40 cm, kali 6 240, tambah lagi sejengkal. Ya, tinggi gak itu? Gak pun lagi pintu Pak Marlin, mesti tempat lagi tukang dan 3 meter tingginya. Oke, 2 meter 10 aja orang pun jalan udah bingung. Ini lebih tinggi lagi. Oke, ayat 5. Ketopong tembaga ada di kepalanya, helm. Ya. Dan dia memakai baju zirah bersisik berat. Baju zirah itu 5.000 sikal tembaga, berat kali. Tetap ada kata tembaga. Apa maksudnya? Goliat itu adalah orang yang selalu emosi, menghukum,
Karena tembaga itu bicara penghukuman, menghukum. Melekat sama dia penghukuman. Makanya dia jauh dari Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepada kita emosi bukan untuk emosional, tapi sebagai signal kalau kita perlu keselamatan. Pilihan kita untuk marah atau tidak marah, tapi dalam pilihan keselamatan itu perlu kau untuk tidak marah. Amin. Oke. Berat baju zirah itu 5.000 shikal tembaga. Ya, saudara-saudara, lihatlah yang namanya orang sering dengan penghukuman, selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan istrinya, menyalahkan pasangannya. Engkau tidak berbeda dengan Goliat. Makanya Yesus mau menghancurkan juga diri kita dengan dia di kayu salib untuk kita lagi tidak di bawah Goliat. Amin. Ayat terakhir kita buka Yoel 2 ayat 24 sampai 26. Kita sekarang kan lagi paceklik Pak ya. Ya lah Pak bilang ya kan Pak. Saudara mana dengar? Hah? Ya. Sekarang mau kemana-mana mesti pakai antigen segala macam lah. Tapi itu karena prosedur ikuti aja. Tapi ingat, apapun dilakukan pengecekan terhadap engkau bersih. Amin. Kayak gak enak badanku. Jangan perkatakan gak enak badanmu. Perkatakan siapa engkau di dalam Kristus. Amin. Apa yang membuat yang buruk terjadimu, berkata. Jangan kau khawatir dan berkata. Kalau kau khawatir jangan perkatakan, tapi katakanlah Kristus di dalam kekhawatiran. Kesalahan orang Kristen. Kayaknya mungkin aku kena COVID. Stop, berkatalah. Sekalipun 10.000, 1.000 di kiriku, 10 tidak akan menimpa. Boleh, iblis itu mau menunjukkan kepadamu gejala-gejala. Dan jangan percaya dengan gejala, percayalah kepada firman-Nya. Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orangnya. Injil itu ada dalam dirimu. Oke? Kita buka Yoel 2 ayat 24 sampai 26. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Saudara-saudara, Anda mesti mengerti tahun 2021 ini ada yang perlu kita ingat yang sudah tertulis dari kitab. Apa pertama? Gandum, anggur dan minyak. Gandum bicara tubuh Yesus, minyak bicara darah Yesus yaitu sukacita. Anggur bicara sukacita, minyak bicara pengurapan daripada Roh Kudus. Ini mesti ada terus di rumah kita dan dalam hidup. Ya. Sebagai seorang pendeta, biasakanlah ada ibadah dengan ini di rumah. Saya setiap hari, setiap malam bersama anak-anak selalu ada gandum, anggur dan minyak. Kami melihat bagaimana luar biasanya perlindungan Tuhan itu ajaib. Ya. Saya sudah 3 kali sudah pernah bersaksi sini. 3 kali saya bersama dengan orang penyakit COVID. Puji Tuhan oleh karena Kristus tidak kena COVID. Bahkan supir saya pun kena COVID. Siapa yang hebat? Ya Yesus. Bukan saya. Dari mana pula ada ilmuku untuk COVID. Jangan percaya bahwa kalau vaksin itu biar kita sekarang vaksin. Vaksin juga tidak ada jaminan. Yang ada jaminan ketika ada gandum, anggur dan minyak di rumah itu adalah jaminan yang pasti. Amin. Oke, lanjut. Kelimpahan, tempat pengirikan. Begitu dulu tempat-tempat itu adalah sepi, tidak ada pengirikan, tidak ada panen raya. Aku akan apa katanya? Coba kita baca 1, 2, 3 ya. Tahun 2020 kau dimakan oleh apa? Belarang pindahan, belarang pelompat, belarang pelakar dan bergerik tentara yang besar. Kukirimkan, aku akan memulihkan kesehatanmu yang hilang, hubunganmu yang hilang, waktu-waktumu yang hilang akan dipulihkan dengan cara bagaimana? Gandum, anggur dan minyak.
Lanjut. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan orang sakit diabetes nggak bisa makan banyak-banyak, tetap kelaparan. Tapi Tuhan mengatakan ketika engkau makan gandum dan minum anggur dan pengurapan, maka engkau akan makan banyak-banyak dan jadi nggak usah takut nanti makan banyak-banyak. Oke? Dan kau akan memuji nama Tuhan. Kenapa kita puji? Karena kita bisa makan banyak. Maka dikatakan di Mazmur 91, dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripada. Saudara, maksudnya kenyang gimana? Tuhan tidak mau kita panjang umur pakai saudara sakit-sakitan, ngantar mayat anak ke kuburan, menantu, cucu. Abraham 105 tahun tidak pernah mengantar mayat anaknya atau cucunya ke kuburan. Begitu juga Musa. Kenyang, artinya kau lihat janji Allah tergenapi anak cucunya. Anak orang cucu, orang benar, perkasa di bumi. Amin. Mulai sekarang sadari itu, perkataan itu. Kayak mana lah ya, bapaknya pendeta, yang mana lah keliling sekolah. Tuhan sanggup dan mau membuat anak-anakmu berhasil. Amin. Oke. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Haleluya. 2021 terimalah kelimpahan gandum, anggur dan minyak. Karena itu engkau akan memuji Tuhan dan namamu masyhur di bumi. Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Aku bersyukur untuk firman Kristus yang kusampaikan dengan pengurapan daripada Roh Kudus yang akan mengajarkan kami semua, para anak-anakmu, pendeta-pendetamu di gerejanya. Mereka akan menjadi terang ilahi yang terus akan mengalami pewahyuan-pewahyuan tentang Kristus. Dunia ini membutuhkan keselamatan, tapi hanya keselamatan ada di dalam Kristus. Amen. Dalam semua keadaan, apakah itu COVID dan situasi pandemi ini, kami percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Allah kita tidak kekurangan berkat. Ketahuilah bahwa berkatnya sangat berlimpah untuk kita. Amen. Yang tidak perlu kita upayakan, tapi telah disediakannya dan dicurahkannya kepada kita. Terima kasih Bapak, aku telah selesai berbicara. Roh Kudus Engkau yang terus berbicara kepada kami semua. Haleluya. Amin.